Dan pemirsa, memang yang menjadi perhatian juga, pelaku pembunuhan mahasiswa Unpad ini mengaku mencari tahu bagaimana cara menghabisi nyawa seseorang lewat internet. Ya, dan konten digital yang seharusnya bisa dipakai untuk hal bermanfaat, benarkah justru bisa memicu kejahatan? Untuk membahas hal ini, kami terhubung dengan pakar psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat siang, Mas Reza. Iya, Mas Reza. Ya, saya dengar suaranya. Oke, baik. Mas Reza, benarkah bahwa ketika seseorang terlalu banyak menonton konten digital dengan isi itu adalah kekerasan, maka termotivasi ketika ada triggernya untuk melakukan hal yang serupa? Salah satu penjelasan mengapa kemudian ada orang yang melakukan perbuatan jahat adalah teori observational learning. Bahwa seseorang itu belajar dengan cara observasi, dengan cara mengamati, dengan cara meniru, dengan cara menduplikasi perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Nah, dalam kasus ini tampaknya teori ini menjadi relevan. Bahwa seseorang mempersiapkan rencana kejahatannya, langkah eksekusinya, cara menghilangkan barang buktinya, tampaknya dia betul-betul hasil observasi, hasil mengamati tayangan di media sosial. Tetapi saya pikir kita tidak akan tanda petik menyerah kalah menganggap bahwa media sosial adalah sumber pembelajaran keliru yang tidak bisa kita elakkan sama sekali, tidak mungkin. Faktanya barangkali berjuta-juta manusia menyaksikan atau menonton film kekerasan, film pembunuhan misalnya, tetapi tidak serta-merta bahwa berjuta-juta orang itu kemudian esok hari melakukan perbuatan yang sama. Jadi tetap betapapun ada faktor eksternal yang mempengaruhi pemunculan atau pembentukan perilaku si pelaku, tapi tetap ada faktor dalam, barangkali faktor kepribadian yang mungkin perlu ditelaah juga untuk mencari tahu mengapa seseorang menjadi sedemikian rentan untuk melakukan kejahatan berdasarkan apa yang dia saksikan. Oke, jadi Mas Reza, kondisi psikologis seperti apa yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan semacam itu? Secara umum, kalau kita bersepakat ini adalah bentuk kejahatan hasil peniruan, maka istilah suggestibility mungkin bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi suggestibilitas adalah suatu yang relevan. Suggestibilitas adalah suatu istilah yang menunjuk seberapa jauh seseorang itu rentan untuk menerima pengaruh, untuk menerima tekanan, atau menerima entah itu hipnosis, entah itu pengaruh sadar, entah itu sugesti dari pihak eksternal. Nah, seseorang dengan suggestibilitas yang tinggi diasumsikan akan lebih rentan terhadap pengaruh atau tekanan atau sugesti tersebut. Itu sebabnya ada kelompok-kelompok manusia yang memang harus betul-betul ekstra hati-hati dalam memilih apa yang akan dia saksikan, apa yang akan dia tonton, apa yang akan dia pelajari. Mengingat adanya suggestibilitas yang bisa menjadi faktor rentan tersebut. Iya. Tapi pengawasan seperti itu, apalagi kalau untuk orang dewasa kan sulit ya, Mas Reza, untuk mengontrolnya. Nah, jadi bagaimana tanggapan Mas Reza sendiri terkait banyaknya konten-konten yang mudah diakses di media sosial, baik di film-film ya kita saksikan juga, yang mengandung konten kekerasan yang sebenarnya itu bisa ditiru oleh para calon pelaku kekerasan ini? Nah, berarti sah sudah bahwa kita bukanlah sosok yang tidak berdaya ketika menyaksikan tayangan-tayangan yang katakanlah keliru semacam itu. Semestinya tetap ada resiliensi, ada daya lenting yang bisa kemudian mengalami aktivasi ketika kita menonton tayangan-tayangan yang tidak produktif, tayangan-tayangan yang justru beresiko tanda petik menginspirasi kita untuk melakukan perbuatan jahat. Nah, secara umum, sebagaimana yang acap kali dikampanyekan, adalah dibutuhkan adanya literasi, adanya kecerdasan dalam mengindra, kemudian memproses secara kognitif apa yang kita saksikan. Literasi semacam ini yang diharapkan agar kita menjadi lebih resilient, daya lentingnya menjadi lebih baik, sehingga apapun yang kita saksikan tidak akan serta-merta mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan jahat yang serupa. Tapi saya paham, berbicara tentang resiliensi, terutama sekali resiliensi terkait dengan tayangan di media sosial, tampaknya relatif mudah untuk diucapkan, tapi tidak selalu mudah pula untuk dipraktekkan. Karena itu di mana-mana ada pelatihan, ada seminar, bahkan didorong untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal tentang bagaimana literasi digital bisa dimiliki oleh kita semua. Oke, jadi pengawasannya tuh harus dari mana terlebih dahulu ya, Mas Reza? Ya, kalau kita bicara tentang perilaku manusia yang sudah berusia dewasa, maka kontrol utama ya tak lain tak bukan diasumsikan berada pada diri orang itu sendiri. Ketika asumsi itu dipandang rapuh, baru kemudian masuk intervensi eksternal, adanya pembatasan usia, adanya sensor,
adanya penutupan laman-laman media sosial tertentu, intervensi dari negara semacam itu menjadi masuk akal. Kenapa? Karena sekali lagi tidak serta-merta pula setiap orang akan bisa memberdayakan dirinya sendiri, memiliki literasi digital yang memadai untuk kemudian selalu menampilkan perilaku yang positif. Ya, intervensi dari negara yang efisien itu seperti apa, Mas Reza? Sulit. Kalau hanya untuk jangka pendek, ya bentuk kontrol negara yang paling mudah adalah censorship secara total. Seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang otoriter, misalnya Cina atau Korea Utara, mereka blok semua akses internet di situ. Tapi itu hanya untuk jangka pendek. Sampai kemudian warganet akan menemukan cara-cara baru untuk menembus pemblokiran tersebut, menggunakan cara-cara yang tidak terjangkau pula oleh negara. Itu sebabnya tadi saya katakan, tema tentang literasi digital ini penting, sangat bermanfaat. Tapi pada saat yang sama kita pahami tingkat kompleksitasnya yang luar biasa tinggi pula. Baik, dan menurut Anda di Indonesia masih kurangkah tema literasi digital itu diangkat? Ya, kasus ini menjadi bukti bahwa barangkali intervensi dari negara memang dibutuhkan. Tapi saya yakin apabila pemblokiran semacam itu dilakukan, pada saat yang sama negara pun pasti akan diserbu oleh warganya. Kenapa? Karena ini dianggap bertentangan dengan kebebasan, bertentangan dengan bahwa setiap orang sekali lagi sesungguhnya punya resiliensi. Jadi daripada terus-menerus melakukan pemblokiran, kenapa negara tidak berkonsentrasi saja pada pembangunan resiliensi itu, pada pemberdayaan masing-masing orang itu agar punya literasi digital yang mencukupi. Iya, minimnya literasi digital dan juga peran dari pemerintah sendiri begitu ya, negara untuk bisa hadir bagaimana bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat secara menyeluruh, betul-betul bisa menyaring mana konten yang sebaiknya dikonsumsi dan mana tidak, bagaimana juga kontrol terhadap diri sendiri begitu ya. Betul, itu terima kasih Mas Reza Indragiri, pakar psikolog forensik sudah memberikan informasi di Newsline kali ini.